Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai lagi kita kepada kajian Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah kajian kita hari ini sampai kepada hadis nomor 18 ya. Akhlak yang baik. Baik. Al-Imam An-Nawawi berkata, An Abi Dzar Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'di nusakhi hasanun sahih. Baik. Hadis tentang akhlak yang baik ini diriwayatkan dari dua sahabat. Yang pertama Abu Dzar, yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutkanlah kepada satu keburukan, yaitu amal kebaikan. Maka amal kebaikan tersebut akan menghapuskan amal keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, ada perbedaan manuskrip, naskah. Sebagian naskah mengatakan hadis ini hasan dan sebagian lagi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, kemudian penjelasan tentang ittaqillah. Ya, ittaqillah. Itu diambil daripada kata atau masdarnya adalah taqwa. Taqwa. Wasluha ittikhadhu wiqayah taqika mimma takhafuhu wa tahdharuhu. Aslinya begini, takwa itu adalah engkau mengambil satu perisai yang bisa menjaga kamu dari sesuatu yang kamu takuti. Engkau mengambil perisai yang bisa melindungi kamu dari perkara-perkara yang kamu takuti. Fatakwal abdi lillah, takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa? An yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wiqayatan taqihi minhu. Hendaklah jadi takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan hadis tadi, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Yaitu kita mengambil sesuatu perisai yang bisa melindungi kita dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa kepada Allah itu artinya apa? Engkau punya perisai sehingga Allah tidak marah kepada kamu, gitu. Apa itu? Imtitsalu awamirihi, yaitu mentaati perintah Allah. Wajtinabu nawahihi. Enggak cukup dengan hanya taat kepada Allah. Dia harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau demikian, maka dia punya perisai. Allah tidak marah kepada dia, dia takwa, dia taat kepada Allah, dan larangan Allah dia tidak kerjakan.
Kemudian selanjutnya, nah, di sini dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, "Mazalatit taqwa bil muttaqina hatta taraku katsiran minal halali makhafatal harami." Imam Hasan Al-Basri berkata, akan senantiasa takwa ini berada kepada atau di dalam orang-orang muttaqin. Taib mazalit taqwa bil muttaqin. Taib akan senantiasa nempel terus kepada orang-orang muttaqin sifat takwa ini. Hatta taruku katsiran, taib sampai ya. Jadi akan terus nempel ketika apa? Ketika mereka meninggalkan banyak perkara yang halal, khawatir itu adalah haram. Meninggalkan banyak perkara yang halal, khawatir itu adalah haram. Sekarang di bulan Ramadan, Masya Allah, gitu kan, keinginan kita demikian banyak ya, keinginan demikian banyak. Kemudian apa yang ingin dimakan ketika buka puasa nanti? Minuman A, B, C, gorengan A, B, C, udah gitu makanan A, B, C, ya banyak sekali yang ingin kita makan. Nah, ketika waktu berbuka tiba, nanti perut kita sangat terbatas. Tidak bisa perut kita memakan semua yang kita inginkan. Ya. Nah, bahkan orang yang bertakwa ini dia makan sebatas keperluan, sebatas hajat dia saja. Kenapa? Dia khawatir kalau makan lebih daripada itu dia masuk ke perkara yang haram. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Sebetulnya nggak jadi masalah, tapi khawatir itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tinggalkan. Wa qaulu Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan Abu Darda berkata, "Tamamut taqwa annal 'abda yattaqillaha hatta yattaqihi min mithqali dzarrah." Ajib, kesempurnaan takwa adalah seorang hamba dia bertakwa kepada Allah sampai dari sesuatu yang seberat dzarrah. Sesuatu yang sebesar dzarrah. Taruhlah katakan sebesar atom pun yang melihatnya harus dengan teliti gitu kan. Itu pun dia khawatirkan. Ya, dia khawatirkan. Bukan hanya bersendiri. Bersendiri nih, nggak ada yang lihat gitu kan. Nggak ada yang lihat. Nggak. Ini sampai perkara yang paling kecil sekalipun. Sampai penyakit hati yang paling kecil sekalipun dia bisa menjauhi itu semua. Kesempurnaan takwa kepada Allah. Wa hatta yatruka ba'dhu ma yara annahu halal khasyatan yakuna haraman. Sampai dia meninggalkan sebagian perkara yang dia lihat itu sebetulnya halal. Akan tetapi khawatir itu haram. Makanya dia tinggalkan. Taib. Jadi bukan hanya yang syubhat, yang halal aja dia tinggalkan, khawatir itu menjadi haram. Taib. Kemudian, thumma haqiqatuha mutawaqqifatun 'alal ilmi. Nah, hakikat takwa itu terhenti. Taib, terhenti kepada ilmu. Loh, Anda tahu dari mana kalau ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Anda tahu dari mana kalau ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan takwa ini imtitsalu awamirillah. Dia melaksanakan perintah Allah. Istinabu nawahihi. Meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang tahu adalah orang yang berilmu. Yang tidak berilmu dia nggak tahu. Idzil jahilu la ya'lamu kaifa yattaqi. Orang jahil dia nggak tahu bagaimana caranya bertakwa kepada Allah. La min janibil amri wala min janibin nahyi. Tidak dari arah perintah, apa yang Allah perintahkan dia nggak tahu. Apa yang Allah haram pun dia nggak tahu. Wa bihadza tazharu fadilatul ilmi. Nah, oleh karena itu maka muncullah keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan orang-orang yang berilmu. Wa tamayyuzuhu ala sa'iril ibadat. Dan bagaimana unggulnya ilmu dibandingkan ibadah yang lain. Apa yang diperintahkan Allah dalam ibadah? Bagaimana kita tahu kalau bukan dengan ilmu? Apa yang Allah larang dalam ibadah? Tidak akan tahu kecuali dengan ilmu. Sehingga dikatakan
Ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fi dinin. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada fikih kefahaman dalam agama. Bahkan dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difahamkan dalam masalah agama. Jadi kalau Allah menghendaki kita kebaikan, maka Allah akan sibukkan kita dalam perkara-perkara yang memang berdasarkan di atas ilmu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita bertakwa, diperintahkan oleh Nabi untuk bertakwa, Nabi memerintahkan kita ketika kita melakukan satu kebaikan, maka melakukan satu keburukan, maka ikutkan dengan kebaikan. Melakukan satu maksiat. Nah, ketika melakukan satu maksiat, bagaimana? Ikutkan dengan kebaikan, amal kebaikan. Tamhuha. Maka amal kebaikan tersebut akan menghapuskan amal keburukan yang tadi dikerjakan. Bagaimana? Loh, Allah SWT yang berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Sababun nuzuliha, asbabun nuzul nih. Ayat ini bagaimana? Ma fi sahihaini. Dalam Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Seorang laki-laki mencium seorang wanita. Sayyi'at, enggak halal. Itu sayyi'at. Tsumma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu. Maka diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Enggak ada polisi, Pak. Enggak ada CCTV, ya. CCTV dan polisinya hati-hati mereka. Mereka ada iman. Ketika melakukan satu kesalahan, mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tanya kepada Nabi SAW, tanya kepada ulama, kan harus dengan ilmu. Fasa kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW diam. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai ayat tadi turun. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Fada'ahu. Setelah ayat tersebut turun, maka laki-laki tadi dipanggil oleh Nabi SAW. Faqara'aha alaih. Kemudian Nabi membacakan ayat tersebut kepada laki-laki tadi. Faqala rajulun. Laki-laki tadi berkata, ada seorang berkata kepada Nabi SAW, bertanya, Hadza lahu khosatan? Ya Rasulullah, apakah ayat ini amal-amal kebaikan bisa menghapus amal-amal keburukan itu diturunkan khusus buat dia saja? Kata Nabi SAW, bal linnasi amatan. Enggak, bahkan untuk seluruh manusia secara umum. Jadi barang siapa dia berbuat satu kesalahan, ya akhi, di mana manusia yang lepas daripada kesalahan? Di mana ada seorang manusia yang lepas daripada dosa? Taib, hanya anbiya alaihi wassalatu wassalam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak bisa lepas daripada kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu bersalah. Itu bersalah. Maka dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Kalian ini melakukan kesalahan di waktu siang dan waktu malam. Masya Allah. Siang dan malam kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Maka ketika kita melakukan satu keburukan, maka ikutkanlah dengan kebaikan sehingga keburukan tersebut bisa terhapus dengan kebaikan tersebut. Nah, kemudian dikatakan fala ta'jizanna ayyuhal insan idza faratat minka sayyi'atun an tutbi'aha bihasanatin min nahwi salatin aw shadaqatin wa in qallat. Wahai manusia, jangan sampai kamu lemah ketika ada satu kesalahan yang muncul dari diri kamu. Jangan lemah untuk mengikutkan kesalahan tersebut dengan kebaikan. Contoh seperti sholat. Ketika kita melakukan kesalahan, langsung sholat. Sholat apa? Asal bukan di waktu makruh, ya. Bukan di waktu makruh, ba'da subuh, waktu zawal, ba'da asar. Melakukan kesalahan, sholat 2 rakaat. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan tadi. Au shadaqatin. Waktu makruh misalkan, ya Allah, saya nggak bisa sholat sekarang. Tadi berbuat kesalahan setelah sholat subuh. Au shadaqatin. Bersedekah.
Wa in qalat, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Au dzikrin, ya Allah, enggak punya uang ya Allah. Bagaimana? Ya sudah, maka berzikir kepada Allah. Mau sholat waktunya makruh untuk sholat. Ya udah, berarti zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka itu adalah baqiyatus sholihat. Nah, kemudian apa yang dihapuskan? Yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan beramal baik tadi. Dosa besar maka dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala ba'dul mufassirin innahu sahih indal muhaqqiqin amal kabira fala yamhuha illa taubah bi syurutiha. Adapun dosa besar maka tidak bisa terhapuskan dengan amal kebaikan kecuali dengan taubatan nasuha dengan syarat-syarat taubat yang telah dijelaskan oleh alim ulama. Nah, wahina idzin yasiu an yurada bi sayyati al-kabira aydan. Nah, kalau dia melakukan taubat maka bisa terhapuskan dosa besar dia. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan bergaul dengan manusia. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Amal tersebut akhlak yang baik dikumpulkan ya. Kalau kita bisa rangkum ya, itu bisa menjadi yanhasiru fi talaqatil wajhi lahum. Ketika bergaul dengan manusia, maka bergaullah dengan mereka dengan akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik yang sudah kita pelajari bab-bab sebelumnya? Talaqatul wajhi lahum, tersenyum di hadapan mereka, wa kafil adza anhum, jangan sampai menyakiti mereka, wa badlul ma'ruf lahum, berikan kebaikan buat mereka. Wa huwa mana qauli ba'dihim huwa kadzmul ghaidzi lillahi. Di antaranya adalah menahan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita, Masya Allah, membuat kita kesel, tahan marah dia. Itu termasuk berakhlak yang baik kepada tetangga. Nah, kemudian wal afwa an azzalina. Ketika mereka berbuat kesalahan, ya bukan hanya menahan marah, bahkan kalau bisa kita langsung memaafkan. Mungkin dia melakukan demikian emosi atau dia melakukan demikian mungkin ada masalah di rumahnya. Alhamdulillah, ya Allah, saya sudah maafkan dia, ya Allah, saya sudah maafkan dia. Illa ta'diban wa iqamatan lil haddi, kecuali kalau memang ada yang ingin diajarkan adab kepada dia. Itu melihat posisi. Kalau atasan kepada bawahan boleh, ayah kepada anak boleh. Ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan adab, kemudian ayah dengan tegas ya menghardik anak tersebut boleh, karena ta'dib. Atasan kepada bawahan boleh, gitu kan. Nah, kemudian wa jama' ba'dhum dzalika kullahu fi qouli huwa an taf'ala ma'hum ma tuhibbu an yaf'aluhu ma'ak. Jadi intinya begini. Apa sih wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin itu? Intinya begini. Apa yang Anda senangi orang lain berbuat kepada Anda buat itu kepada orang lain. Dah, gitu aja. Jadi intinya sangat singkat, ya, katanya sangat singkat. Bagaimana sih ya, Ustadz, bagaimana cara kita ketika bergaul dengan manusia, kita bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik? Bagaimana? Begini aja. Apa yang Anda senangi, ya, Anda diperlakukan oleh mereka, maka Anda perlakukan mereka seperti itu. Perlakukanlah mereka seperti itu. Fattajtamiul qulub. Kalau demikian maka hati menjadi satu, Pak. Hati menjadi satu. Islam menjadi kuat. Kenapa Islam sekarang menjadi lemah? Karena hatinya tercerai-berai. Nah, kalau kita melakukan demikian maka akan hati kita menjadi satu. Wa yattafiqus sirr wal alaniyah. Yang terang-terangan, yang tersembunyi menjadi satu. Wa hina idzin ta'manu kullu kaidin wa syarrin. Kalau demikian maka dia akan aman daripada rencana-rencana jahat dan kejahatan orang lain. Nggak mungkinlah orang yang berbuat baik, berakhlak baik kepada tetangganya, kepada orang lain, kepada ahli kampungnya, penduduk kampungnya. Kemudian ada orang yang mau berbuat jahat kepada dia. Kebaikan dia bisa tersebar kepada seluruh kampung. Kita masuk ke hadis nomor 19. Nasihat Nabawiyah untuk menancapkan akidah Islamiyah. Jadi bagaimana agar tertancap nih akidah kepada seorang yang muslim dan mukmin,